bukan kehendak sendiri, kita nggak bisa Milih. nggak bisa Nggak pilih lahir milih. di mana, orang tuanya siapa, nggak bisa milih. Gimana? Jadi jawabannya apa? Kita lahir ke dunia kehendak siapa? Allah. 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 Nah, ada ayat nggak? Ada. Ada lah. Surat berapa, Bu? Ad-Dariyat ayat 56. Ya, Wa ma khalaqal Ad-Dariyat. jinna wal insa illa Ad-Dariyat ayat Bukan 56. itu mah bukan lahir kehendak siapa. Itu lahir untuk apa? Oh iya. Tahun. Itu untuk apa? Untuk menyembah, untuk mengabdi. Kalau lahir ke dunia kehendak siapa? Kehendak Allah. Ayo. Nah, Surat apa ya? surat apa? Surat Maryam 67, Oh ya. Maryam teh keberapa? 19. Ayat 57. 6, 7. Ayat 67 Ustaz. Ya. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Apakah atau tidakkah manusia itu memikirkan bahwa Bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia belum berwujud sama sekali. Artinya kita lahir bukan kehendak sendiri. Allah yang menginginkan kita lahir. Allah yang menghendaki kita lahir. Ya, karena bukan kehendak kita, ya kita lahir juga nggak bisa milih. Dari mana juga nggak bisa milih. Ya, bumi ini kan luas. Bumi ini kan luas ya Bu ya. Ya. Ada 7 benua. Lebih dari 360 negara. Kenapa lahirnya di Indonesia, Bu? Karena Allah yang memutus. Karena kehendak Karena Allah. nggak bisa milih tadi. Kehendak Allah. Ya, surat 7 ayat Iya, 10. bisa milih. 7 ayat 10. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, terus ayat 11-nya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman pada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Itu ayat berapa? 11. 11. Ayat 11-nya. Ya. Ya, oke, benar. Walaupun Mundur lagi ke 10. Dan Walaupun sungguh kami telah tadi dan sungguh telah menempatkan kalian di muka bumi, waja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan untuk muka bumi itu ada penghidupan. Di bumi. Nah. Bumi sebelah mana? Bumi sebelah mana? Ya kita pun nggak bisa milih kan? Iya. Nah, kita lahir di Indonesia, ya sudah jadi ketetapan Allah. Allah. Ya. Suratnya surat apa? Ya. 34 ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman,
sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Balda Thayyibatu Harbun Ghafur. Itu negara sebelah mana, Bu? Sabah. Ya, Sabah itu negara sebelah mana? Lakod kana li Sabain. Sungguh bagi penduduk negeri Sabah. Ya, negeri Sabah itu negeri apa, Bu? Halo? Negeri Ada yang tahu negeri Sabah itu negeri apa ya? Sabah itu artinya apa ya? Sabah. Sabah itu Sabah itu artinya telah, sudah, terjadi lebih dulu, terus juga bisa berarti mendahului, melebihi, mempelopori, atau mengawali secara bahasa. Negeri Sabah berarti negeri yang lebih dulu, negeri yang mempelopori. Ya, sekarang kalau kita tanya, kalau kita baca sejarah, muka bumi ini, wilayah yang duluan ada penduduknya wilayah mana? wilayah mana? Wilayah Wilayah sebelah mana? Yaman. Ya? Yaman. Iya. Di Yaman ditemukan nggak kerangka manusia lebih tua dari Indonesia? Kerangka manusia yang paling tua ditemukan di mana? negeri Di mana? Sangiran. Ya, Sangiran. Nah, bener. Sangiran. Di Sangiran, Bu. Trini, Sangiran. Itu usianya 1,5 juta tahun. Iya. Jadi Sabah itu negeri atau wilayah yang lebih dulu ada penghuninya. Lakod kana li Sabain. Sangiran itu di negeri apa, Bu, adanya, Bu? Di negara apa? Halo? Halo? Sangiran itu di mana, Bu, negaranya? Indonesia, Kak. Ya? Indonesia. Di Indonesia lah. Sangiran itu ada di Indonesia, Bu. Ya. Sangiran itu ada di Indonesia. Ya, berarti awal mula kehidupan manusia dari mana, Bu? Indonesia. Indonesia. Makanya namanya Indonesia. Bahasa Sundanya Indungsia. Apa Indungsia itu? Kamu. Induk kamu. Makanya Indonesia jadi miniatur bangsa-bangsa, Bu. Warna kulitnya satu apa bermacam-macam? Bermacam-macam. Nah, dari yang putih bule sampai yang hitam. Sampai yang hitam banget, Bu. Ya. Warna putih ada, warna merah ada, warna hitam ada, warna coklat ada. Jadi warna kulitnya miniatur bangsa-bangsa. Bahasanya satu apa banyak? Banyak. Banyak. Budayanya? Banyak. Banyak. Apalagi? Wah, macam-macam. Ya, miniatur. Nah, itu nyebar ke seluruh bangsa di bumi. Ya, dari Irian pindah ke mana tuh? Ke Afrika. Di Afrika ada yang bule nggak warna kulitnya? Enggak, hitam semua. Nggak ada, hitam semua. Di kita ada di Irian. Udah hitam, rambut keriting.
Nah, yang putih, yang sipit pindah ke Cina. Di Cina ada yang hitam nggak? Enggak, Ada nggak Cina yang hitam, Bu? enggak ada. Nggak ada. Di Indonesia putih ada, hitam ada. Sipit ada, belo ada, Bu. Ya. Palembang, bagian Sumatera itu kan kayak Cina, Bu, Iya. wajahnya. Kulitnya putih, matanya sipit-sipit. Nah, dari Kalimantan pindah ke Indian tuh, nyebrang. Warnanya merah. Di kita masih ada yang warna kulitnya merah. Iya, Suku Dayak tuh. suku Dayak. Dayak tuh kulitnya merah, Bu, kayak Indian. Di Indian nggak ada yang warna kulitnya seperti Papua, nggak ada. Yang coklat ada, Bu. Coklat nyebrang ke India. Tuh. Di kita mah ada juga yang coklat. Warna kulitnya bermacam-macam. Bahasanya bermacam-macam. Budayanya bermacam-macam. Ya itulah Indonesia, Bu. Dan kita lahir di negeri Sabah itu. Sabah itu negeri pelopor, negeri yang lebih dulu ada penghuninya, penduduknya. Ya. Dan sungguh bagi penduduk negeri Sabah, negeri yang lebih dulu, negeri yang mempelopori, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Yaitu 2 buah kebun sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa? Karena Indonesia dibelah, Bu. Dibelah sama garis Katulistiwa. Jadi ada kebun sebelah kanan, sebelah kirinya. Dipotong sama garis Katulistiwa itu. Makanya negerinya subur, makmur. Baldatun thayyibatun warobun gofur. Naik ke atas, udah lain lagi ceritanya. Tidak sekaya Indonesia. Naik ke atas ke kutub utara, turun ke bawah kutub selatan. Musimnya aja 4. Kalau musim dingin, dingin banget. Kalau panas, panas banget. Indonesia enggak stabil. Ya, karena dia berada di garis Katulistiwa, tanamannya paling beragam. Biotanya paling beragam juga, gitu ya. Nah, cuman sayang penghuninya sedikit sekali bersyukur. Gitu. Padahal negerinya negeri yang kaya. Negerinya kaya, tapi penduduknya kurang bersyukur. Ya, jadi kurang bisa menikmati. Yang ada bencana. Jadi kita lahir kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Lahir di Indonesia juga kehendak Allah. Nah, tinggal kita bersyukur. Suratnya surat 2, 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kalau kufur, nggak mau syukur, apa akibatnya? Bisa datang bencana tiba-tiba nggak, Bu? Bisa nggak datang bencana tiba-tiba? Bisa aja bagi Allah mah. Bisa. Kalau lautnya nguap dikit gimana? Tenggelam nggak? Tenggelam, jadi lautan lah. Iya. Negara Indonesia kan banyakkan lautannya daripada daratannya. Naik aja dikit tuh lautnya, tenggelam deh kita. Yang paling dekat ke lautan yang mana? Ciamis ya? Ciamis dekat ke lautnya tuh. Dekat lautnya. Pangandaran. Ya. Tang tsunami riuh tah. Yang jauh dari laut gunung meletus. Banyak gunungnya. Ya, gempa tiba-tiba. 6 ayatnya 63.
6, 63. On'am. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Siapa yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut? Siapa, Bu? Allah. Iya, makanya bersyukur kepada Allah begitu. Ya, ketika datang bencana baru kita berdoa. Jangan telat maksudnya. Ya, bersyukur dari sekarang. Jangan telat gitu. Ya, pertanyaan berikut, bagaimana cara kita bersyukur? Mensyukuri nikmat ini, Bu. Gimana cara mensyukurinya? Kita lahir di negeri yang kaya raya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Ya. Iya. Nah, pertama, jangan mempersekutukan Allah. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya. Apa ayatnya? Wala tusyriku billahi syai'a. Nah, sok dibaca. Surat Surat Luqman. Surat 2. Ayatnya 163. Iya, itu. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 133-nya. Surat 2, 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan berserah diri kepadanya. Ya, apa yang kamu sembah, Nak? Dan kami kepadanya Apa yang kamu sembah, Nak? Mata uduna min ba'di. Qalu nabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa ilaha wahida. Ya, apa yang kamu sembah, Nak? Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tuhanmu dan Tuhannya Ibrahim. Nenek moyang. Ya. Ya. Jadi bersyukur. Ya, bersyukur itu pertama tadi, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan mempersekutukannya. Tambahin ayatnya ya. 17 ayatnya. 17 ayat 23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qad rabbuka ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro. Ya. Apa artinya? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, Oh iya, satu Ayat berapa itu ya? ucapan yang mulia. 17, 23. 23. Nah, setelah kita menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, cukup apa belum? Iya. Belum. Nah, setelah baik dengan Allah, harus baik dengan sesama. Sama. Ya, yang pertama itu bicaranya ketuhanan yang Maha Esa. Bicara tauhid. Ya, setelah bicara tauhid, bicara tentang kemanusiaan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa. Bisa. Ya, itu berarti bicara tauhid. Setelah bicara tauhid, hubungan dengan Allah baik, juga harus baik hubungan dengan sesama. Berarti Sesama bicaranya kemanusiaan. Manusia. Nah, kemanusiaan yang adil dan Beradab. beradab. Surat 1690. Hmm. 1690. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan dan kebaikan. Wa itaizil Quran dan wa itaizil qurba dan memberikan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya dan mencegah kepada kejahatan. Wal munkar dan kemungkaran. Wal ya'idukum dan permusuhan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu kepada adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, melarang permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu ayat agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, itu jadi apa, Bu? Jadi sila kedua, kemanusiaan. Sila Ya, pertama adil. ketuhanan. Sila keduanya kemanusiaan. Manusia ya Yang adil dan beradab. Beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adil dan beradab. Beradab itu berarti berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan tidak berbuat keji dan kemungkaran dan permusuhan. Setelah ketuhanan, kemudian kemanusiaan. Setelah kemanusiaan, jangan berantem, jangan bermusuhan, harus bersatu. Jadilah persatuan. Suratnya 2192. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kenapa jadi ada agamanya ya? Inna hadhihi sesungguhnya ini ummatukum, umatmu, ummatan wahidah. Sesungguhnya kamu ini adalah umat yang satu.
kamu ini umat yang satu. Karena kamu ini umat yang satu, ya harus bersatu. Jangan berpecah belah. Surat 3, 103. 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan. Halo. Kasihmu. Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai. Berai. Nah, bacanya sepotong sih ya. Oh. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Jangan kamu bercerai-berai. Walaupun tadi berbeda agama, beda apa lagi? Beda suku bangsa, beda apa lagi? beda warna kulit, beda apa lagi? beda jenis rambut, Beda budaya, ya kan? Tadi warna kulitnya beda, bahasanya beda, budayanya beda. Ya udah nggak apa-apa, beda mah udah gitu dari sononya. Emang kita diciptakan berbeda-beda kan? Iya. Tapi perintahnya jangan bercerai-berai gitu, jangan musuhan. Boleh nggak tangan musuhan sama kaki gara-gara beda? Enggak. Kata si kaki, enak kamu sama tangan nggak pernah jalan. Ya iyalah, memang tangan mah bukan buat jalan itu. Kan diciptakan berbeda supaya ada fungsi yang berbeda. Ya, mata bisa jalan nggak, Bu? Enggak. Ibu kalau jalan pakai mata apa pakai kaki? Jalan pakai kaki, Ustaz. Terus kalau merem gimana jalannya? Lihatnya pakai mata Kalau jalan. jalan mata melihat yang mau Iya. diinjak. Yang jalan kaki, matanya melihat jalan. Nah, gitu. Harus kerja Jadi sama. antara mata dan kaki bisa disamain nggak? Bekerja sama, tapi Ya nggak bisa disamain dong, beda kok, mata sama kaki kan lain. Mata melihat Harus bersatu. Ada 2 orang, Bu. Ada 2 orang. Yang satu lumpuh, tapi melek tapi lumpuh, nggak bisa jalan. Yang satu punya kaki, tapi matanya buta. Kalau masing-masing, kalau jalannya masing-masing, bisa nggak, Bu? Nggak. susah. Nggak bisa. Coba kerjasama, maju nggak? Maju. Maju. Jadi yang punya kaki, matanya buta, ngegendong yang lumpuh. Tapi kan matanya melek. Nih, kata yang matanya melek yang digendong, belok kanan, belok kiri, dia jalan tuh. Bisa tuh kerjasama. Hidup tuh yang harus kayak gitu. Seperti satu tubuh. Ya. Indonesia diciptakan sudah berbeda-beda dari sononya, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit, beda keyakinan, beda budaya, abreg-abregan. Cuman pesan dari Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Karena masing-masing juga ingin selamat sejahtera hidupnya, Bu. Udahlah gitu. Nah, makanya jadilah Persatuan Indonesia. Nah, setelah bicara ketuhanan, bicara kemanusiaan, bicara persatuan, harus punya pedoman. Apa pedomannya? Pedomannya adalah hikmah. Makanya menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa, Bu? Hikmah itu apa artinya? Hikmah itu kebajikan. Coba baca surat Yasin 36 ayat 2.
Hikmah itu Baca Yasin. dulu ayatnya. Ya, Ayat Al-Quran berapa? 36 Yasin. Apa bunyinya, Bu? Ayat 32 ya Ustadz. Yasin ayat 2. Oh 2. Ayat Dari 2 wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi hikmah itu apa? Bapak Hakim. Quran. Quran. Hikmah. Demi Al-Quran Al-Quran. yang penuh Hikmah. Hikmah. Jadikan hikmah Al-Quran sebagai pimpinan. Ya, jadikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Bijaksana. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah. Nah, jadi hidup berbangsa harus punya pedoman. Harus dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu Al-Quran. Ya. Dan harus dengan jalan musyawarah. Apapun yang terjadi dimusyawarahkan. Gitu ya. Nah, suratnya kita lihat ayatnya, Bu. Suratnya surat 3 159. 3:159. Maka berkat rahmat Allah yang Halo, kok putus-putus, Bu? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berhati keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka. Urusan. Aida azamta fatawakal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, hendaklah bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada wasyawirhum, bermusyawarah kok, Ustaz. Wasyawirhum fil amri, dalam segala urusan. Ya. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. 42:38. 42:38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, pesannya apa? Musyawarah ya. Musyawarah. Nah, tapi pimpinannya adalah hikmah. Hikmah itu tadi apa? Al-Quran. Jadilah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi semuanya, semua masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Nah, setelah bicara ketuhanan, bicara kemanusiaan, bicara persatuan, bicara hikmah dan musyawarah. Wadah. Harus ditutup dengan keadilan. Ya, jadilah sila kelima, keadilan sosial. Kalau belum berwujud keadilan sosial, berarti 1, 2, 3-nya belum maksimal. Jadi semuanya harus berujung kepada keadilan sosial. Ya, jadi harus sejahtera bersama. Ya, suratnya 5 ayat 8. Al-Maidah. Ya, 5 ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Itu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, jadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya berlaku untuk semua. Adilnya berlaku untuk semua. 4 ayat 36. Surat berapa Ustaz? 4 ayat 36. An-Nisa. Ya, Bu Mega boleh dimati dulu itunya. Nah, ya. Wa'budullaha wa tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Itu wa'budullaha wa tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wa yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jarid junubi wa sahibi bil jambi wa bistabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Jadi adilnya berlaku untuk semua. Iya, jadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Qur'annya rahmatan lil alamin. Nah, 21 107. Oh, 21. Ayat apa, San? 21 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, rahmatan lil alamin. Ila rahmat. Ya,
Nah, itulah 5 dasar yang dijadikan sebagai falsafah bangsa oleh para pendahulu. Ya, founding father kita, Bu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Ya. Ya, itu yang kemudian dijadikan lengkap. sebagai falsafah bangsa yang disebut dengan Pancasila. Pancasila. Ada ayatnya nggak, Bu? Sila 1 ada ayatnya nggak? Ada. Ada. Sila kedua? Ada. Ada. Sila ketiga? Ada. Nah, sila keempat? Ada. Sila kelima? Ada yang barusan. Jadi itu namanya 5 dasar falsafah bangsa kita. Itu bentuk syukur sebetulnya, bentuk syukur kita sebagai bangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketuhanan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Jangan mempersekutukannya. Bentuk tanda kalau kita menyembah Tuhan yang Esa harus baik kepada sesama. Bicara kemanusiaan. Ya, apalah artinya kita menyembah Tuhan, rajin ibadah kalau dengan sesama musuhan, Bu? Nggak akur. Iya. Nah, berarti hablum minannasnya nggak jalan dong. Makanya sila kedua kemanusiaan. Nah, gitu. Kalau udah bicara ketuhanan, bicara kemanusiaan, jaga persatuan. Nah, supaya tetap bersatu, maka semua rakyat harus mau dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan Kalau ada Al-Quran. perbedaan, diputuskan dengan jalan musyawarah supaya adilnya untuk semua. Gitu. Jadi Pancasila sudah sesuai dengan Quran. Walaupun Pancasila bukan agama, itu falsafah bangsa. Sekali lagi, Pancasila bukan agama, tapi falsafah bangsa. Dan orang yang beragama bebas hidup di dalamnya karena ada sila ketuhanan. Gitu, dijamin oleh negara. Jadi jangan dibentrokin, jangan dibentrokin antara Pancasila dengan agama. Pancasila itu bukan agama, ya falsafah bangsa gitu. Orang yang ada di dalamnya beragama, dilindungi oleh Pancasila itu, gitu. Supaya tetap bersatu, jangan bercerai-berai. Agama nggak bisa disamain, agama nggak bisa disatuin, memang beda dari sononya, Bu. Yalah. Nah, gitu. Masa penyesuaian sama kena Al-Quran. Iya, emang kan Indonesia udah diciptakan bermacam-macam dari dulunya udah begitu. Nggak kayak negara lain, satu warna kulit, satu bahasa, ya satu agama. Indonesia ini macam-macam. Warna kulitnya beda-beda, suku bangsanya beda-beda, bahasanya beda-beda, budayanya beda juga, dan macam-macam. Nah, gimana caranya supaya tidak bercerai-berai? Maka dibuatlah lem perekat. Nah, lem perekatnya tadi, falsafah tadi, Bu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Gitu. Makanya itu yang 5 sila tadi bisa dijadikan doa. Gimana doanya, Bu? Misal gini. Itu kan 5 ya. 5. Kalau mau dijadikan doa, jadi begini bunyi doanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu sila pertama ya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bantulah kami untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang benar-benar
kami sembah dan kami esakan. Dan jauhkan kami dari segala bentuk perbuatan syirik dan penyembahan kepada berhala. Itu sila 1. Sila kedua, kalau jadi doa gimana? Ya Allah, Tuhan kami yang maha adil, maha bijaksana. Tunjukilah kami untuk melaksanakan praktek kemanusiaan yang adil dan beradab. Jauhkan kami dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Nah, itu doa sila yang kedua. Sila ketiga, gimana kalau jadi doa? Ya Allah, Tuhan kami yang kuasa menyatukan hati. Satu hati. Fa'alafa baina qulubikum. Ya Allah, Tuhan kami yang kuasa menyatukan hati. Bantu kami menjadi bangsa yang bersatu. Indonesia yang bersatu. Jauhkan kami dari pertikaian, perpecahan, dan permusuhan yang dapat mengundang kehancuran. Nah, sila keempat gimana kalau jadi doa? Ya Allah, Tuhan kami yang maha bijaksana, hakim. Kan hikmah, hakim. Ya, bimbing kami menjadikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai soko guru kepemimpinan bangsa kami. Sila kelimanya, ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Bantu kami untuk menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri kami. Dan jauhkan kami dari segala macam sifat dan perilaku zolim dan ketidakadilan terhadap sesama. Nah itu Bu, kalau mau jadi doa. Coba Ibu Dedeh masih ingat nggak dari sila 1? Ya Allah, ya Allah yang Maha Esa. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. Terus dicatat aja, dicatat. Dicatat. Ya, saya baca ulang ya. Nah, kalau nggak dicatat, direkam aja, direkam. Kalau nggak dicatat, direkam ya. Saya akan baca 5 poin ya, 5 poin. Judulnya Doa Pancasila. Pancasila. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. Bantulah kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang benar-benar kami sembah dan kami esakan syirik dan penyembahan berhala. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Adil, bijaksana. Tunjukilah kami melaksanakan praktek kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan jauhkan kami dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang kuasa menyatukan hati. Bantu kami menjadi bangsa yang bersatu. Jauhkan kami dari pertikaian, perpecahan yang dapat mengundang kehancuran. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana. Bimbing kami menjadikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai soko guru kepemimpinan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan kami
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Bantu kami untuk menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri kami. Jauhkan kami dari segala macam sifat dan perilaku zolim dan tidak adil terhadap sesama. Salam bagi para nabi, salam bagi para rasul sejak awal sampai akhir. Amin. Amin. Gitu, Bu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Udah jam 9:30, Bunda. Cukup ya? Ya, Kang. Cukup. Jadi judulnya apa pengajian malam ini? Pertanyaan. Judulnya Mengapa Pancasila jadi dasar negara. Ya, Pancasila berdasarkan Al-Quran. Ya, tidak menyalahi. Karena itu falsafah bangsa. Oke. Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kembalikan ke Bunda Al, monggo. Tadi tutup aja sama Kang Ii. Kang Ii, Ya, Bun. kalian ditutup aja. Barusan ada tutup doa barusan. Ya, ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman dan kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.